Nah, NPV itu seperti kekayaan yang dipunya gitu, teorinya. Nah, IRR itu adalah ambang batas dari suku bunga yang bisa, suku bunga maksimalnya gitu. Nah, kalau payback period ini rumusnya salah sih, yang ini sih rumusnya seingat gua. Yang ini payback periodnya kurang pas lah, yang ini setahu gua. Nah, sama kayak gimana ya? Jadi ROR ini atau suku bunga ini nggak boleh lebih besar dari, kan di atas tuh ada namanya apa namanya? eh inflasi yang kayak inilah salvage value. Nah, salvage value sih kalau di sini nggak ada inflasi ya. Royalti barang negara 20%. Pokoknya kayak eh, untuk nilai apa ya, nilai suku bunga lah, bukan nilai suku bunga, sorry, nilai untuk kenaikan harga inflasi gitu. Pokoknya inflasi itu nggak boleh lebih besar dari suku bunga. Suku bunga itu akan menyesuaikan dengan nilai nilai IRR-nya. Nah, nilai IRR ini apa? Untuk index rate return gitu. Nah, ini kalau bisa IRR ini kan ini sejumlah net cash flow-nya. Kalau kemarin tuh gue nyoba-nyoba sama Bang Elnando, IRR itu harusnya nilainya memang lebih dari eh, pokoknya dari NPV dulu deh, sorry. NPV itu harus bernilai positif. Kalau dia bernilai negatif itu eh, salah lah gitu untuk tambang lo. Nah, kalau IRR itu akan sejumlah dari maksudnya tuh batas maksimal dia bisa dapat kembali duit gitu loh, punya kekayaan. Nah, jadi kalau misalnya kayak di sini, ini kan angka 15%, 14, 15 untuk ROR-nya ya, suku bunganya. Sampai ke 18% lah kita panjangin, ya kan? Nah, ini kalau nilainya kita bikin sampai ke 17%, dia masih positif. Tapi kalau kita geser sampai 18%, dia jadi negatif nih. Nah, inilah yang dihindari. Jadi IRR itu eh, kayak ambang batasnya suku bunga paling tinggi yang bisa dikenakan ke perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau 18% dia jadi minus 43 gitu. Makanya yang dalam kurung lah. Yang ininya 17.000. 17.000. 17 juta. Yang ini sisa 43 juta. 43 jutaan. Nah, itulah yang kalau nanti bikin ROR itu harus di bawah IRR. Sampai situ dapat. Paham, Bang. Oke. Nah, mungkin itu sih yang harus agak lu perhatikan sama payback periodnya. Payback periodnya itu kalau ini kan gue bikinnya sebenarnya di tahun ke-1 sama tahun kedua. Kalau misalnya lu geser dari tahun ke sini sama sini, ini 5 tahun. 5 tahun. Salah nih. Ada rumus payback period deh setahu gue. Dia tuh berapa ya? Sama dengan sama dengan kalau ini kan kalau lu lihat di sini dia dari tahun ke-0 mulai kembali dari cash flow-nya dia di angka atau di tahun ke-7. Jadi kan kalau tahun terakhirnya dia di tahun ke-6. Kasih 6 per ABS ya. Per ABS. ABS ABS ini koma koma ini. Hmm, salah deh kayaknya. Ntar ya. Gue coba cari rumusnya yang itu bentar. Rumus payback period. Payback period. Udah. Oh, payback period itu ini. Jadi dia
nih sama dengan tahun keberapa dia mengalami positif. Nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di tahun ke-7 terakhir kan, berarti 7 ditambah ABS tahun keberapa, tahun terakhir minusnya dibagi tahun net cash flow terakhirnya gitu. Enggak, persentase salah. Persentase di number. Nah, ini anggapannya jadi kayak dalam 7 tahun, 808 bulan sekian lah gitu. Nah, itu adalah tahun terakhir dia mengalami payback period lah gitu. Nah, itu untuk nilai nilainya si payback periodnya lah, atau mulai bisa naik atau dapat kembali modal, itu payback period. Nah, sampai situ dapat? Dapat Bang. Jadi yang di BEP ini dia di tahun keberapa net cash flow-nya dia positif, ditambah absolut dari nilai cash flow kumulatif yang net cash flow-nya negatif dibagi sama net cash flow positif pertama. Bener gak? Ya, kayak gitu. Untuk yang payback period lah gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan tinggal bikinnya kan, berarti lu bingungnya bikin grafik. Ya. Nah, bikin grafik setelah gue pikir-pikir nggak perlu bikin grafik yang ini, yang 10%, 11%. Lebih ke arah grafik yang hasil analisis ini. Nah, hasil analisis ini lu tinggal bikin contoh nih, data mana yang pengen lu lihat gitu kan. Contoh dinilai untuk nilai ROR-nya gitu. Nilai hasilnya setelah lu isi gitu kan. Ini angka-angka doang sih. Emang lu harusnya ntar masukin dengan angka yang sesuai punya perusahaan lu. Nah, ini ada IRR-nya. IRR-nya itu akan berbeda-beda. Cuman lebih ke arah duitnya aja. Misalnya lu select nih duit-duitnya kan. Terus insert. Terus lu bikin chart. Ini insert kolom or bar chart gitu. Oh langsung Nah, ya klik Bang, gini jadi aja. langsung 2 Ini gitu udah deh. kelihatan nih. Iya. Nah, terus kalau lu pengen ubah edit datanya, itu pakai yang ini, chart files. Di sini ada select data kan. Nah, inilah seri 1 anggapannya. Nah, ini kan ada angka ini kan 1. Lu pengen bikin bilanglah 30%, 25%. Jadi yang garis ini mewakili 30% gitu. Nah, ini edit. Edit di sini ada tulisannya nih, axis label range. Gak ada Drag aja Bang. dari 35. Masa? Oh, nggak kelihatan tah? Enggak. Oh, coba gua bikin entire screen deh kayaknya. Oke. Entire screen aja. Nah, jadi yang ini. Ini kita dulu dulu. Pertama, select dulu datanya nih. Misalnya lu pengen nilai ininya nih. Nilai lu pengen analisis di bagian duit-duitannya gitu. Duit-duitannya kayak gimana sih pergerakannya. Tinggal klik insert, drag data yang tadi, di-select lah data yang tadi semua gitu kan. Terus bikin aja dari sini, klik aja ini chart 2 dimensi kah, mau yang garis kah, mau yang ini garis nih, kalau yang ini nih. Kalau yang ini dia jadi bentuknya kotak-kotak, kalau kayak gitu bisa pilihannya. Nah, chart title ini kan bisa aja lu ganti kayak saat misalnya yang ini kan ROR 10%. Tuh bisa. Nah, kalau misalnya datanya ini kan nih, kalau misalnya lihat yang di bawah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
nggak jelas kan. Sementara lu pengen yang nilai 1 ini ada di angka berapa nih, lu bisa edit-edit di bagian yang ini nih, elemen chartnya. Contoh nih, axis table. Nah, itu dari sebelah kiri ini muncul nih, kayak sumbu Y-nya, judul sumbu Y-nya, axis table. Nah, data label. Nah, ini angkanya keluar nih semua nih. Di untuk yang 1 berapa, untuk yang 2 berapa, untuk yang 3 berapa, itu data label. Data table, nih ada nih, tapi bentukannya sekarang dia jadi tabel di bawah, tapi gitu. Nih ada error bar. Ini error tuh kayak tingkat tingkat apa ya? Tingkat penyimpangannya. Jadi kalau misalnya kayak penyimpangan dari 1 ke 2, nah itu kan nih garis ujung 2-nya ini dia berada di tingkat 1 paling tinggi kayak gitu. Tapi nanti next-nya itu tingkat paling bawahnya di mana? Itu untuk error bar. Legend. Legend ini untuk ada itu sih kalau misalnya ada nama-nama nih seri 1 apa, seri 2 apa, nggak perlu lo kasih legend. Trendline tuh kayak garisnya aja sih, garis yang garis apa ya, garis yang menghubungkan antar setiap ujung atasnya kayak gitu. Nah, di set di sini nih chart element nih bisa lo coba otak-atik aja nggak apa-apa. Nah, kalau pengen tahu ini yang bikin ininya misalnya nambahin datanya, select data bisa. Di select data ini yang lu agak edit-edit. Contoh lu pengen add lagi nih. Gue pengen nambahin untuk apa? BEP-nya gitu, payback periodnya. Di series value-nya, lu tinggal drag gini aja. Series name-nya apa? Bilang lah nanti series name-nya gue pengen bikin namanya itu payback periodnya. Dia nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena angka ini sebenarnya di sini udah ada angkanya tuh. Udah ada datanya. Cuman karena disandingkan dengan angka ROR yang 1 juta sekian, ini nggak kelihatan. Coba kita hapus yang seri satunya. Ini kelihatan kan payback periodnya? Oh ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya lu cancelin, dia nggak berubah sama sekali. Paling terakhir. Di select data, contoh nih, angka-angkanya kan lu pengen ubah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar sesuai dengan angka 35% ke 35%. Edit aja. Nih, axis label range. Lu drag aja 35 sampai ke bawah. Oke. Berubah tuh namanya kan, 35, 25, 15, basis di minus 15, minus 25, sama minus 35. Gitu. Untuk bikin tabelnya sih gitu ya. Ngerti. Gini doang. Kira-kira ada lagi nggak yang pengen lu tanyain? Nggak ada sih Bang untuk saat ini. Tadi tuh bingungnya gimana cara bikin 2 chart gitu. Kalau satu chart gini kan emang bisa pakai insert kan karena dari scatter kemarin udah belajar juga. Nah, yang bingung yang Ah, bikin 2 chartnya itu yang nah ini tuh. Iya. nah kalau kayak gini tuh dia bikinnya tuh sebenarnya kayak gini sih. Kalau yang ini ya, 10%. Tuh, kalau yang ini itu jumlah produksi 30%. Produksi. Datanya gimana? Coba ya, ntar kita lihat dulu. Dari segi data, select data. Nah, jumlah produksi. Ini coba edit deh. Ini. Dan cancel. Ini edit. Oh, dia ini kalau gue bikinnya. Jadi untuk yang ini, lu bisa bikinnya kayak begini. Ini cuman kayak ngasih tahu entah sebenarnya tabel yang ini nggak perlu. Gue kemarin tuh setelah gue analis dan telah lagi kayaknya nggak perlu. Contoh nih, lu pengen satuin semua yang jumlah produksi, gitu kan? Klik data yang ini, slide, terus insert, bikinlah chartnya satu, dapat kan? Lalu lu mau tambahin lagi kayak yang tadi, select data, yang ini lu add, tambahin, add. Nah, bukan di series name-nya yang lu ubah, tapi di series value-nya sampai di angka sampai di sama dengannya harus ada. Misalnya lu pengen ambil dari jumlah produksi 25%, jumlah produksi 25%. Terus ini NPV-nya, slide lagi, geser lagi. Nah, dapat angkanya ini, oke.
nambah sebiji lagi. Oh. Kayak gitu. Tambah misalnya pengen lagi add sales value ke jumlah produksi berapa persen? Ke jumlah produksi 15%. Terus turunin lagi. Terus mana nih? Oh, ini NPV-nya yang gue pengen. Select datanya. Oke. Nah, ini ada series ketiganya, tapi terlalu kecil ya kayaknya. Nah, itu dia. Udah muncul ya. Itu cara nambah-nambahinnya. Tambah add, series value-nya lu hapus, tambahin di jumlah produksinya, misalnya lu pengen ke jumlah produksi minus 15% sekarang. Select lagi. Oke. Nah, tuh muncul kan. Udah deh, kayak begitu. Oke. Terus kan itu kan Abang, ada namanya ya kalau dipencet yang biru itu berarti nanti gantinya di ini ya yang tadi, title tadi ya Bang? Name Ya, series? di title. Misalnya di sebelah sini sih yang ini nih. Pakai yang ini. Pakai yang ini. Chart elemennya. Misalnya biar kelihatan tuh kan atas-atasnya itu semua data labels. Tapi bakal berantakan sih kelihatannya, nggak usah pakai data labels aja. Mungkin angkanya yang lu kecilin, tapi nggak bisa sih. Angkanya itu cuman komanya doang yang bisa lu kecilin. Legendnya, nah ini legenda nih. Jadi kayak seri satunya apa, seri 2-nya apa, seri 3-nya apa, seri 4-nya apa. Nah itu ngubah nama seri-seri itu di sini. Ah, iya itu. Nih, series name-nya apa? Ya, series name-nya apa? Misalnya yang ini eh, JP JP plus berapa nih? 35 ya. Yang ini 35%. Nah, seriesnya jadi 35%. Kalau 35%, kayak gitu-gitu kan jadinya. Terus yang ini juga, nih series 2, lu mau ubah namanya. Ubahlah. JP 35 plus 25%. Nah, kayak gitu deh. Oke Bang. Ada lagi? Nah, sejauh ini sudah aman. Oke. Oke, makasih Dah, banyak Bang paling seperti itu. Frank. Yuk, cabut Iya ya. Bang, makasih Bang. Ya, sama-sama ya, oke.